Selamat malam para pendengar setia di seluruh Indonesia di Dongeng Aki Rukman. Selamat mendengarkan dan tetap merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqo wal khatimi lima syabaqo nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihil haqqo wa miqdarihil adim. Sampurasun. Bapak, Ibu, dan kawan-kawan sekalian, pada pagi ini kita lanjutkan kajian-kajian kita kembali kepada masalah kependudukan. Kependudukan di ayat ke-20 surat Rum disebut bahwa manusia dibuat dari tanah kemudian berkembang biak. Ini berkembang biak. Jadi di berkembang biak itu dipengaruhi oleh apa? Ya tentu dua yang paling pokok, yaitu adalah fertilitas dan mortalitas. Tapi juga migrasi menjadi elemen daripada penduduk itu. Karena perpindahan tempat itu akan menjadi kehidupan. Kemudian pada surat Rum ke-22, nah di 22 ini ayatnya mengatakan Allah menciptakan bumi langit. Ya, perbedaan suku bangsa, bahasa, dan ciri-ciri lainnya itu adalah bagi orang-orang yang mengetahui. Jadi kalau yang tidak tahu ya diem, ya kan? Jadi berkembang biak juga orang harus tahu bahwa sekarang sudah 8 miliar penduduk dunia ini. Nah, jadi dua kalimat ini. Kemudian di ayat 23-nya surat Rum ini mengatakan bahwa di antaranya adalah kehidupan itu malam hari untuk tidur, siang hari untuk mencari sebagian dari karunia Allah. Sebagian, tidak semuanya. Tentu saja ada yang dibagi ke sini, ada yang dibagi ke sini, bagaimana tingkat usaha masing-masing. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu kira-kira. Nah, itulah dasar-dasar tentang kependudukan. Oleh karena itu maka kita itu harus mendata. Harus mengetahui. Yang kedua, budaya juga harus mengetahui. Jadi harus mengetahui itu bukan hanya jumlahnya. Karena kependudukan itu adalah hal ihwal yang berkaitan dengan penduduk. Di satu kampung ada orang, itu namanya penduduk. Tapi orang itu kemudian butuh rumah, butuh listrik, butuh jalan, butuh kehidupan, itu masalah kependudukan. Kita harus pandai-pandai. Bukan kita mendominasi, makanya pada waktu Aki dulu ya mulai masih kerja dan keluarlah Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009, ya itu adalah kan jadinya Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional. BKKBN itu bukan badan koordinasi lagi. Kalau di 92 Undang-Undang Nomor 10 masih disebut badan koordinasi. Di situ kan ada klausul daerah harus membentuk BKKBD, Badan Kependudukan Keluarga Berencana Daerah. Begitu Aki konsultasikan dengan beberapa bupati, ada salah satu bupati yang mengatakan, "Kang, kalau membentuk badan KB nasional, nah siap sekarang, atau badan KB daerah, siap sekarang. Tapi kalau kita harus membentuk badan kependudukan keluarga berencana nasional, daerah, mari langkahi dulu mayat saya." Sampai begitu. Dia kelihatannya itu bercanda. Kenapa? Karena itu bukan alam silaturahmi. Kalau kita nyebut badan kependudukan tidak menjadi alam silaturahmi. Kita seperti egois akan mengkup yang lain. Padahal di daerah sudah ada dinas kependudukan dan catatan sipil. Begitu ya. Jadi tidak mudah. Sampai Aki, kenapa begitu? Nah, diskusilah. Mereka, maksud kependudukan kami ini tupoksinya tidak bisa, Kang. Kalau dengan rakyat itu tidak bisa begitu. Harus berbeda, harus jelas. Walaupun itu tupoksi direka-reka di dalam, itu urusan lain. Tapi urusan nama,
urusan sosialisasi, urusan pemahaman itu harus dicerna oleh rakyat kecil. Begitu ya. Nah, jadi kembali lagi bahwa kita itu diperintahkan dengan perbedaan suku bahasa, dengan perbedaan warna kulit, ini adalah bagi mereka yang mengetahui. Begitu ya. Jadi Aki mohon ini menjadi pemikiran kita bersama bahwa bangga kan ini kan kependudukannya itu sangat luas dan termasuk di dalamnya nanti pembangunan keluarga. Soal dibulak-balik nama Aki setuju sajalah ya, disebut dulu bangga pembangunan keluarga, kependudukannya di belakang, bisa saja dari pembangunan keluarga berdampak pada kependudukan atau kependudukan menjadi dasar pembangunan keluarga. Itu hal kecil. Tapi kalau menyangkut masalah yang esensial, itu adalah sangat merugikan kita. Jadi kita sebagai kependudukan itu mengetahui, makanya di sini pendataan. Pendataan itu untuk mengetahui. Jadi pendataan itu dari mulai kita lengkap dulu kan, dari mulai kependudukan, ciri-ciri kehidupan berkeluarga sampai 91 kolom. Nah, itu adalah salah satu cirinya. Kemudian kita tidak boleh stagnan. Kependudukan itu hanya cerita tentang KB-nya saja, pembangunannya saja. Tidak. Tapi kita juga harus tahu kependudukan ini. Kenapa kalau penduduk itu mendesak dan banyak sekali seperti di negara-negara yang sudah padat, ya invasi keluar. Dia mencari tempat-tempat kosong, dia mencari pekerjaan. Isu-isu tentang tenaga kerja dari Cina dan lain sebagainya itu wajar dalam kependudukan, wajar. Dan yang tidak wajar dalam politik. Ya, dalam kependudukan wajar. Sebab apa? Kalau kita di satu rumah padat, banyak anak, dia akan kemana-mana mencari kehidupan. Ya, wajar saja. Itu hal yang kecil. Jadi sekali lagi bahwa kependudukan itu pertama harus berzikir, berpikir, beramal. Itu kajian Aki pada sore hari ini atau malam hari ini. Selamat melaksanakan ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.